Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Min Bunga Liar di sini. Kali ini kita berada di wilayah Islamic Center Purbalingga ya. Kita berada di gedung Islamic Center Purbalingga yang belum jadi ini. Kali ini kita akan mengenal suatu tanaman liar. Dia termasuk gulma. Dia gulma invasif juga ini, pengganggu. Dia pengganggu tanaman lain. Oh ya, bagaimana kabarnya ini hari ini? Semoga sobatku semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan bertemu dengan tanaman ini. Perkenalkan, tanaman ini nama latinnya adalah Chromolaena odorata. Sekali lagi, nama latin dari tanaman ini adalah, atau rumput ini adalah Chromolaena odorata atau Siam wheat, karena dia banyak tumbuh di wilayah Siam. Tahu kan Siam? Dia juga disebut dengan tanaman kirinyu. Dia gulma invasif, keluarga dari bunga matahari. Baru tahu ya? Ini dia wujud dari si bunga kirinyu itu. Kalau di sini menguasai wilayah ini, dia di sini kebanyakan ditumbuhi tanaman ini, kirinyu ini. Kalau orang Sumbawa, Sasak atau Lombok itu, wilayah Lombok ya, menyebutnya daun PKI. Tahu kan PKI? Orang Lombok atau Sumbawa menyebutnya daun PKI. Kenapa ya? Kita akan cari tahu yuk, kenapa dia disebut dengan daun PKI. Setelah aku telusuri, ternyata penamaan daun PKI itu karena dia pengganggu pertumbuhan tanaman budidaya serta menumpang dalam lahan pertanian. Dia di sini sangat banyak. Dia menumpang pada lahan pertanian tanaman budidaya. Dan saking jengkelnya, orang Sumbawa, Lombok menyebutnya daun ini daun PKI. Sekarang jadi tahu ya, kenapa dia disebut dengan daun PKI. Karena dia sangat menjengkelkan dan dia menumpang dan mengganggu tanaman budidaya di area pesawahan dan perkebunan. Walaupun ini di tanah kering, dia sangat subur ini tumbuhnya. Dia sangat subur tumbuh di sini. Dia dapat menjajah atau menguasai wilayah karena dia adalah gulma invasif dan dapat menjadi dampak negatif terhadap lingkungan yang ditempatinya. Kenapa itu dia disebut dengan daun PKI oleh masyarakat Sasak daerah Lombok sana? Sekarang jadi tahu ya sejarahnya kenapa dia disebut daun PKI.
Asal tanaman ini adalah Amerika Selatan. Dia diperkenalkan di Amerika Selatan pada abad 19. Tanaman PK ini atau kirinyuh. Dia mempunyai sifat alelopati yang dapat menyebabkan keracunan pada ternak. Hati-hati dengan tanaman ini. Jangan diberikan kepada hewan ternak karena dapat menyebabkan keracunan. Sekarang jadi paham ya. Sekarang kita akan cari tahu kandungannya ya. Kandungannya dulu. Tanaman ini, tanaman daun PK ini. Kandungan dari daun PK ini, dia mengandung glikon, flavonoid, terpenoid, minyak esensial, dan alkaloid. Kandungan dari daun PKI ini. Kalau di sini dia menguasai wilayah Islamic Center Purbalingga. Si daun PKI ini. Ini wujud dari tanamannya ya, si daun PKI itu. Lalu kita akan cari tahu manfaatnya ya. Walaupun dia dinamakan daun PKI, dia bermanfaat untuk kesehatan kita. Kalau ini wujud dari bunganya ini. Ini wujud dari bunganya. Ini bunga dari daun PK itu. Dan orang Bima menyebutnya daun golkar. Ada lagi ya. Orang Bima menyebutnya daun golkar. Kenapa? Menurut berita, karena daunnya mirip simbol golkar. Benar apa enggak ya? Menurut berita, daunnya mirip simbol golkar. Ini wujud dari daun itu. Oh benar mirip simbol golkar. Lalu kita akan membicarakan manfaatnya ya. Manfaatnya adalah dia dapat mengatasi diabetes. Lalu yang kedua, dia dapat mengatasi sakit mah. Tahu kan sakit mah? Lalu manfaat berikutnya adalah dia dapat mengatasi asam urat. Asam urat itu sangat berbahaya sobat. Dapat menyebabkan kelumpuhan. Hati-hati. Dan tanaman PKI, daun PKI ini dapat mengatasinya. Lalu manfaat berikutnya adalah anti diare. Dia dapat mengatasi diare. Dia di sini menjadi penjajah lahan. Dia dapat menjadi penjajah lahan di sini. Lalu manfaat berikutnya adalah dia dapat mengobati obat cacing. Tahu kan cacing? Cacing yang ada di perut. Dia dapat mengatasi cacingan. Baru tahu ya? Dia dapat mengatasi cacingan.
Lalu kita akan cari tahu ya cara mengolahnya. Cara mengolahnya daun PKI ini atau kirinyuh ini. Caranya adalah petik daun kirinyuh ini. Petik daun kirinyuh ini. Petik daun kirinyuh 9 sampai 12 lembar. Kira-kira 9 sampai 12 lembar ya. Daun PKI atau daun kirinyuh ini. Lalu masak dengan dicuci dulu ya, jangan lupa. Masak dengan 3 gelas air. Air bersih tentunya. Masak dengan 3 gelas air, lalu biarkan mendidih hingga tinggal 1 gelas. Itu cara mengolah daun kirinyuh atau daun PKI. Ada juga orang menyebutnya daun golkar ini. Lalu untuk mengobati luka, caranya adalah daun PKI muda. Ini yang muda ini, pucuknya. Daun PKI muda ini dilumatkan. Dia dilumatkan lebih dahulu. Lalu diperas airnya untuk dijadikan obat luka. Airnya yang diperas. Lalu ditempelkan ke tempat yang luka ya. Misalnya luka kena benda tajam, lecet dan lain-lain. Itulah sejarah singkat kandungan dan manfaat dari si daun PKI atau daun kirinyuh ini, tanaman kirinyuh ini. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.